Ini kan kasus-kasus ini tadi kan Bang Ketum bilang sosialisasi atau pembinaan terhadap anggota dipanggil dilakukan, tapi kasus terus meningkat. Itu yang menjadi masalah. Itu berarti ada yang tidak kurang pas. Ya. Nah, terus ini sangkut pautnya dengan menjadi sedia payung sebelum hujan. Ya. Apakah ini terkait dengan, ya maaf, pemahaman teman-teman terhadap kode etik kurang memahami atau kurang menjiwai terhadap kode etik sehingga kok tersangkut-sangkut kasus, bahkan ya kayak contoh kayak cover note berani tidak melakukan, dia berani membuat aktanya kayak gitu. Apakah pemahaman kode etiknya kurang? Bukan pemahaman kode etiknya kurang, itu adalah antisipasi risiko yang kurang. Ya, jadi kalau kita itu sudah sudah praktek seperti ini, itu kan namanya permintaan itu kan banyak, dan permintaan dari klien itu kan tidak selalu sesuai peraturan, sesuai prosedur. Betul. Banyak juga yang menyimpang dari itu yang diminta, ya, dengan honor yang ada. Kemudian bisa juga tidak terkait honor tetapi terkait dengan harapan. Harapan itu misalnya begini, wah kalau saya tidak mau menurutin, besok dia akan pindah, tidak dikasih kerjaan. Nah, hal-hal inilah yang ke depan kita menjadi perhatian kita. Bagaimana sosialisasinya, bagaimana pengalaman-pengalaman daripada senior-senior kita. Itu lebih mengarah ke situ. Iya, berarti yang Bang Ketum galakan memahami kode etik itu lebih cenderung kepada calon berarti? Kode etik itu bukan, justru lebih banyak senior yang nggak memberi contoh itu. Iya, jadi kan kalau masalah kode etik itu, ya, jadi pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan pemutarbalikan pasal. Ya, jadi aturan itu ya. Iya, informasi itu digoreng sedemikian rupa. Saya itu kan udah kenyang itu di fitnah itu. Ya, diputar balik bahwa itu adalah orang jahat dan lain sebagainya. Kan itu yang melakukan itu senior itu yang menjadi narasumber di mana-mana, kan begitu. Nah, berarti selama ini yang cuman kalau ditanyakan, coba tunjukkan apa yang pernah saya lakukan, kesalahan saya apa, kode etik mana yang dilanggar, kode etik mana, peraturan anggaran rumah tangga yang mana yang saya langgar. Bingung. Coba itu notaris senior itu. Nah, berarti makanya kemarin itu ketemu sama Zulkifli Rahab, saya bilang ini provokator nih gitu. Saya bilang gitu. Karena memang dia kalau dilihat di di Facebook di WA grup itu kan suka begitu, dia manas-manasin melulu kerjanya. Mau ngipasin. Nah, balik ke kode etik. Berarti dari PPI 4 ini dalam menegakkan kode etik itu dengan memberikan lebih kepada calon atau kepada senior atau pada calon tentu kita bekali, ya. Memang harus mereka dibekali, harus dikenalkan kode etik itu kepada calon. Tetapi kepada senior kita ada beberapa dokter yang kita panggil itu, ya, karena kita melihat bahwa dia melanggar kode etik, kita tidak akan segan-segan, tidak akan sungkan-sungkan. Karena kita harus berikan pemahaman bahwa seorang senior itu harus memberikan contoh kepada yang lain dalam menaati peraturan, dalam berkata jujur, dalam kehidupan sehari-hari. Kita banyak melihat, ya, bahwa teman-teman kita, ya, berwajah santun, berkata setiap kali sering mengutip ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Tetapi tidak, kelakuannya tidak menunjukkan sesuai dengan kode etik. Inilah yang kita ingin tegakkan. Kita tidak mau neko-neko, tidak mau macam-macam. Faktanya ini, silakan dijelaskan. Nah, itu akan kita lakukan terus, ya, dan kita tidak akan segan. Siapapun yang menjadi anggota kita, kalau kita melihat
bahwa ada pelanggaran kode etik yang nyata, pelanggaran anggaran dasar yang nyata, kita akan panggil. Tapi tetap dengan bekerja sama dengan organ yang satunya dong, Majelis Kita dulu. Nah, kita kan dari verifikasi dulu kan. Oke. Kita bukan mau memberikan hukuman, kita memverifikasi. PP memverifikasi Memverifikasi dulu. Oke, baru nanti kita klarifikasi dulu, bener dah. Ini loh buktinya. Kita kan udah punya bukti tuh. Ini loh buktinya. Ini foto Anda di sini. Ini pada saat Anda di sana. Ini videonya, pembicaraan Anda. Ya, apakah ini benar? Ya, kalau dia bilang benar, kita lanjutkan ke majelis kehormatan. Kita jelaskan ke majelis pembina. Berarti diserahkan kasusnya ke Ya, mereka kita serahkan untuk ditindaklanjuti. Untuk ditindaklanjuti dan akan kita kawal. Ya, kalau majelis pembina atau majelis kehormatan tidak itu, kita akan desa terus. Iyalah, karena udah Kalau terbukti. Tapi kan ini belum klarifikasi, belum pernah datang mereka. berarti kirim surat aja. Berarti PP memerlukan sebuah identifikasi dan verifikasi. Betul. Kita ingin melakukan verifikasi dan klarifikasi. Dia harus memberikan klarifikasi atas bukti-bukti yang kita miliki. Ya. Kita tidak ngada-ngada. Dan siapapun, kita tidak akan sungkan-sungkan untuk Mau senior, mau senior. mau yang Sepanjang itu melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, kita akan panggil. Nah, terhadap teman-teman yang akan menjadi apa yang lebih dilakukan oleh PP. Calon anggota kan kita bekali kode etik, bahwa berkata santun itu adalah sesuatu yang menjadi ciri khas, menjadi identitas daripada bangsa Indonesia. Marilah kita berbicara, berkata-kata santun. Ya, dalam hal meminta penjelasan pun berkatalah yang santun, agar dijawab juga yang santun. Sehingga kalau kita berkata santun, suasananya bagus, cara berpikir kita juga akan menjadi jelas dan terang dan objektif. Berarti Diklasar itu salah satu bentuk. Salah satu tujuannya itu. Nah, aku langsung masuk ke masalah program. Itu masuk ke program dari PPIPA. Udah pasti itu, karena itu perintah dari anggaran rumah tangga. Jadi pertanyaan langsung aja aku tanya, program yang sudah berjalan setahun ini, yang direncanakan oleh PP semenjak dilantik sampai saat ini, apa yang sudah berjalan dan yang belum berjalan dan yang akan dilakukan. Ya. Jadi kemarin itu saya dapat informasi ya. Jadi salah satu anggota kita mengatakan, wah, sepanjang sejarah PPIPA sekarang tuh paling buruk katanya. paling buruk. Artinya sih. Ya, jadi berarti kalau kita yang paling buruk itu. Ya, sebelumnya kemana? Bukan, kalau kita yang paling buruk itu. Ya, berarti yang lama itu sudah sangat bagus berarti. Betul. Ya, karena kita merasa udah bagus gitu. Ternyata kita masih buruk. paling buruk gitu ya. Nah, ini tentu menjadi cambuk bagi kita ya. Nah, kita udah melakukan Diklasar ya, pembekalan kepada anggota 2 kali. Dan itu terdiri dari 5.800 peserta. Wow. 6.000 lah ya. 5.800-an. 5.083 orang. Oke. 5.000-an orang lah. Ya, 5.083 orang. Iya, kalau tidak salah itu ya, tepatnya harus dilihat data ya. Pokoknya sekitar 5.000-an ke atas lah. Oke. Itu kita sudah memberikan bekal, baik itu keahlian membuat akta, keahlian mengantisipasi permasalahan, kemudian itu juga melakukan nanti jabatannya itu dengan santun, dengan bertanggung jawab. Itu harapan kita di dalam Diklasar itu. Jadi untuk calon-calon PPAT sudah kita lakukan, dan kemudian kita juga sudah melakukan Konperwil ya. Konperwil di seluruh Indonesia sudah terlaksana kecuali satu yaitu Bali. Nah, kita kemarin sudah ke Bali. Aku mau nanya gitu. Kalau nggak salah kemarin sempat sowan ke sana ya? Ya, kita ketemu dengan Pak Made Widiada dan yang bersangkutan, wah, ramah sekali ya, baik sekali dia. Dia akan membicarakan dengan teman-temannya yang lain agar mereka melakukan Konperwil. Saya ajak, mari kita kembali bersama-sama di IPAT. Ya,
Ternyata di sana ada provokatornya. Ada salah satu teman kita di sana, provokator yang turun ke Pemda-Pemda untuk mengatakan jangan melakukan konperwil, jangan mengakui PPIPA. Itu sudah kita panggil sebetulnya beberapa waktu lalu, dia tidak pernah datang. Nah, jadi dan habis Lebaran kita akan panggil lagi untuk yang ketiga kalinya. Nah, nanti jika tidak datang, kita akan rapatkan apakah kita teruskan ke majelis pembina atau bagaimana, ya. Itu akan terus berlanjut. Kita udah panggil beberapa kali, belum datang. Ya, tentu kita sabar, tidak gerasa gerusuk, ya. Karena untuk membuat suasana ini semua kondusif, sesuai semua santun, semua patuh anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kan tidak gampang, ya. Tidak semudah membalikan. Ya, nah oleh karena itu kita tetap sabar. Akan kita lakukan lagi panggilan ulang nanti kepada yang sudah dipanggil itu, ya. Jika nanti tetap tidak datang, kita akan rapatkan apakah akan kita teruskan atau tidak. Itu kita dapat informasi di Bali itu yang bersangkutan itu turun ke Pemda-Pemda, ya, untuk mengatakan bahwa PPIPA itu adalah ilegal, ya. Jadi tidak sah katanya, ya. Nah, jadi harusnya teman-teman itu malu, ya. Malunya di mana? Mereka itu kan dari sejak awal itu menentang perjanjian itu, perdamaian. Ya kan, diteror semua ketua Pengwil. Apa kabar itu, Bang? Ya, tapi ketua Pengwil kan tetap mereka itu semangat berniat, kan begitu. Kemudian tetap terlaksana. Tapi kan kalau nggak salah waktu di Pekanbaru ada berapa Pengwil dilantik? Melantik di Pekanbaru. Oh iya, iya itu yang konperwil seperti Maluku Utara, ya, Sulawesi Utara, ya. Jadi tinggal satu lagi yang belum konperwil. Kan dalam artian dari 34 provinsi, ya, 33 Kalimantan Utara belum. Oh, ya. Belum 33 lah, ya. Iya, 33 kan cuma satu, Bang. Berarti kan sudah lebih dari 90%. Yang satu lagi saya rasa mereka akan konperwil juga. Ya, dalam artian kan sudah 90% itu mengakui. Iya. Mengakui keberadaan PPIPA. Kenapa mesti harus khawatir dengan satu? Oh enggak, kita tidak khawatir. Kenapa harus khawatir? Bukan masalah khawatir itu. Ini adalah masalah kewajiban. Ya, jadi Pengwil itu wajib mengadakan konperwil, memilih ketua yang baru, periodisasi. Jadi bukan masalah amanat ADART, ya? Amanat anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kalau Bali itu tidak melakukan konperwil, itu harusnya malu mereka, bukan justru bangga. Malu karena mereka itu melanggar hukum, melanggar undang-undang, melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Betul. Jadi ini masalah kewajiban. Dia melakukan pelanggaran terhadap anggaran dasar rumah tangga. Semua Pengda di sana itu melakukan. Alasannya mereka itu kan ini kan masih digugat. Nah, kabarnya gimana? Masih digugat, ya. Baru mau nanya masalah gugatan. Ya, alasannya mereka, ya, memang mereka menggugat, ya. Iya. Yang kabarnya gimana sih, Bang? Udah gugatan yang di Jakarta Barat kan udah yang dari Sumatera Lampung, ya. Sumatera itu kan udah dicabut, udah selesai. Oh, udah selesai. Yang di Palembang. Yang sekarang kan Pengwil itu, ya. Oh ya, dilantik, ya. Ya itu minta dilantik, ya biarin aja lah mereka yang berperkara, ya. Nanti siapa yang menang kita lantik. Tapi bisa juga nanti ya ketua umum malas juga ngelantik, ya, seperti itu, ya. Nah, tapi itu nantilah, ya. Itu, ya. Nah itu intinya yang kalau di Palembang itu bukan urusan pengurus pusat. Oh, internal daripada di sana. Karena gugatannya pun minta dilantik, kan begitu. Minta dinyatakan sah konperwilnya mereka, ya, kemudian minta dilantik oleh ketua umum. Ya silakanlah pengadilan itu, ya. Yang kedua, gugatan berikutnya yang ada di Jakarta Barat. Jakarta Barat itu kan bukan ada putusan, Bang. Itu Hustam dan kawan-kawan. Udah putusan, ya? Kan, ya? Udah inkrah itu. Iya kan, jadi makanya saya bilangin harusnya rekan kita Hustam dan kawan-kawan, Sugiarto dan kawan-kawan, Sugiarto yang dari Klaten, Jawa Tengah, ya, Hustam kan dari Makassar, ya. Harusnya malu, bertaubat mereka itu, membuat gugatan saja
di Jakarta Barat itu tidak bisa dalam artian itu oleh putusan ya bukan saya yang ngomong. Harusnya yang mereka permasalahkan kan perjanjian perdamaian 21 Desember 2020 dan pengangkatan Ruli Iskandar dan OC sebagai PLH. Nah, tetapi mereka itu kan apakah karena memang ketidakmampuan beracara, pengertian hukum, sehingga mereka gugat OC sama Ruli doang. Lah, padahal kan yang Ruli ini kan korban bahasanya ya. Kan dia diangkat. Iya diangkat, harusnya yang mengangkat dong. Bukan yang minta. Ya harusnya yang meminta, inilah yang digugat. Begitu bunyi daripada putusannya itu. Nah, jadi kurang pihak jadinya. Harusnya menurut pengadilan itu yang mereka gugat itu adalah seluruh yang berdamai itu. Ya. Berarti ada Mas Julius, Abang dan kawan-kawan dan kawan-kawan yang mereka penggugat ini. Penggul-penggul yang kemudian penggul yang hadir itu termasuk ya ketua penggulnya harus digugat itu. 33 dong Bang. Iya. Nah, banyak gugatannya. Lah, itulah yang ada di putusan di Jakarta Barat. Berarti kurang pihak jadinya. Kurang pihak. Nah, itulah makanya saya bilangin Mas Ustaz Musaini dengan Mas Sugiarto selaku senior di situ itu apakah karena ketidakcakapan, ketidaktahuan terhadap peraturan atau bagaimana? Isunya mau dibanding atau udah ingkrah, udah nggak dibanding sama mereka. Kalau dibanding juga percuma kan? Iya sih. Karena di situ udah jelas di putusan itu meminta agar digugat itu yang semuanya. Capek lah gugat satu-satu. 33 gugat satu-satu ya Allah. Nah itu satu. Nah kalau itu digugat semua berarti kan mereka itu siapa? Itu dia. Ya mereka itu kan anggota di situ. Dia gugat ketua penggulnya. Ketua penggul sendiri digugat. Jadi tidak mempunyai rasionalitas ya. Jadi Mas Ustam itu kalau saya mengatakan itu masih harus belajar ya, cara menggugat ya. Sehingga karena kalau saya digugat seperti itu bangga saya. Bangga. Pasti menang sih. Iya, bangga kita. Kenapa bangga? Karena kesadaran hukumnya anggota kita itu tinggi. Idealismenya tinggi. Ya. Peduli terhadap organisasi. Karena selama ini kan saya tidak, baik itu di kerjaan maupun di pelaku, saya tidak suka yang melanggar-melanggar. Ya. Mulai dari dulu Kongres INI di Jogja, saya tidak ada. Justru saya di situ memperjuangkan mereka-mereka yang curang gitu loh, mereka-mereka yang melanggar anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kan begitu. Jadi kan tapi diputar balik tuh sama senior-senior kita itu faktanya itu, sehingga dipitnah ya bahwa tukang ininya itu jahat itu ya. Nah itu di Jakarta Barat, berarti sudah stop ya Jakarta Barat ya? Jakarta Barat udah inkrah, udah stop. Nah, kita di PN Mataram. Nah Mataram bukannya diputus juga? Udah diputus, sudah ditolak itunya gugatannya. Nah itu kan ditolak, tapi banding? Mereka banding juga udah putus. Kalah lagi. Nah sekarang dari 6 penggugat itu 5 mengajukan kasasi. Yang mengajukan kasasi itu Made Priya. Kemudian Hustam Husaini, Pesti dari Jawa Barat. Kemudian Maya Hasana dari Malang. Satu lagi itu Sugiarto. Surabaya. Ya. Nah, mereka itu di sana udah dikatakan bahwa apa yang terjadi di KLB tersebut, apa yang diputuskan oleh PLH tersebut, SC tersebut, OC tersebut adalah sesuai dengan aturan, sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga. Masih kekeh mereka mengatakan. Jadi mengatakan melanggar anggaran dasar rumah tangga. Orang mereka udah dibawa ke pengadilan. PN sudah.